Kemudian perbandingan guru di bawah Kemendikbud dan Kemenak, ya saya kira ini juga suatu, kalau kita bicara guru, ya karena pendidikan ini bukan hanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga di bawah Menteri Pendidikan dan Keagamaan. Dan kemudian ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, 3 skema bagi guru honorer. Yang pertama saya kira ini dilakukan oleh pemerintah, ya, mengangkat guru honor melalui proses CPNS yang memenuhi syarat bagi ya dari sisi usia dan kualifikasi. Yang kedua, mengangkat guru honor melalui jalur P3K yang saat ini sedang digaungkan 1 juta guru P3K. Ya. Dari saya setuju tuh Bu Ketua, memang sosialisasi terkait pengangkatan guru ini memang belum begitu menggema ke daerah, ya. Jadi ini memang satu persoalan juga. Yang ketiga yang ingin kami usulkan, ya memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengangkat guru honor dengan taraf kesejahteraan yang sama dengan guru CPNS, dengan proses pengangkatan yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh Menpan. Saya kira pemerintah daerah, jadi PAD atau APBD dari pemerintah daerah ini kan memang berbeda-beda. Saya kira ada daerah-daerah yang memang mampu untuk mengangkat guru honor ini, ya. Kenapa harus semuanya kita bebankan kepada pemerintah pusat? Jadi tetapi tetap di bawah kendali daripada Menpan misalnya, terutama dari sisi kompetensi kualitas yang diangkat. Jadi kita harus menghindari KKN, karena sistem penerimaan CPNS hari ini kami kira sudah jauh lebih baik, ya. Artinya peluang untuk melakukan KKN itu sudah sangat dieliminir, ya. Saya kira sangat kecil sekali begitu. Oleh sebab itu saya kira sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, baik oleh Menpan maupun Kemendikbud, kami kira ini perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan. Dan saya kira sejauh ini kalau ini bisa diterapkan juga untuk pengangkatan guru honor di daerah, saya yakin guru honor yang kita dapatkan di daerah itu betul-betul guru honor yang guru-guru yang betul-betul memang cerdas dan memang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kami sekali lagi mengusulkan ada kewenangan. Kemudian terkait dengan, saya juga mensikapi apa yang disampaikan oleh PGRI, Bu. Kami mencatat ini ketika PGRI menyampaikan, ya, yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Ya, kita setuju itu. Jadi tidak semua, sekali lagi kita garis bawahi, kita tidak mau pula mengangkat guru-guru yang memang kemampuan intelektualnya tidak memungkinkan untuk jadi guru. Jadi tidak mungkin, guru itu harus cerdas. Harus itu yang kita tanamkan sekarang. Jadi memang mereka itu harus mampu. Tapi perlu juga afirmasi. Perlu afirmasi, terutama saya yakin betul, Bu, data di Kemendikbud itu masih ada sekitar 10 ribuan, karena juga saya termasuk tim dulu di Kemendikbud, yang sudah punya sertifikasi dan mereka sebelumnya pernah mengabdikan diri di mana-mana begitu. Ya, di program 3T dulu ketika Pak Supriyadi Rustad itu sampai sekarang mereka hanya mengajar di guru honor, dan saya kira yang punya sertifikat ini harus ada afirmasi untuk kita angkat, dan mereka memang sudah terlatih, ya. Kemudian ya, memperoleh subsidi tunjang fungsional, mengikuti sertifikasi, memperoleh TPG, ya sama kami kira usulan kita agar guru-guru honor ini memang mendapatkan perlakuan yang sama gitu, diberikan kesempatan. Kadang-kadang karena regulasi tidak boleh guru honor ada kegiatan pelatihan, tidak boleh ikut karena belum punya LUPTK dan belum punya apa segala macam. Padahal kesempatan untuk mengembangkan diri itu terbatas. Jadi beberapa saran terkait dengan GTK PNS jalur honorer ini, ya saya kira masalah regulasi, ya tentu GTK PNS jalur honorer ini kita harapkan menjadi prioritas. Kami terima kasih Pak di Komisi 10 yang selalu berjuang, ya, dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan Komisi 10 ini, saya mengapresiasi, Bu, ya, perjuangannya bukan hanya untuk pendidikan kita, untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi kalau tidak ada yang mengawal, mengontrol, saya kira memang saya tidak tahu juga nih arah apa kita. Tapi Komisi 10 alhamdulillah, ya, mereka selalu menjalankan program sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat, gitu. Ya, saya kira ini masalah kekurangan guru yang berstatus PNS di Sumatera Barat, ya, berdasarkan data yang dipaparkan. Ya,
Jadi guru SMA itu kurang 1.109 orang, SMK itu 707, SLB itu 364 orang. Ya memang tadi Ibu Ketua menyampaikan betul itu bahwa formasi untuk guru yang berkebutuhan khusus, Bu. Untuk guru saya kira ini penting karena di Sumatera Barat sendiri kita kekurangan 364 orang. Dan memang kami punya PLB, Bu, pendidikan luar biasa, prodi itu. Itu waiting listnya 0. Belum tamat mereka sudah diambil itu. Jadi memang kekurangan itu guru PLB itu. Nah, tapi pada umumnya diambil di tempat-tempat apa ya, tapi pada umumnya mereka sudah bekerja. Jadi saya kira kalau ada kesempatan dibuka untuk guru-guru pendidikan luar biasa ini, ya mungkin ini juga kritis. Saya kira sangat diperlukan. Jadi data dari Komisi 10 itu valid saya kira. Jadi SD negeri berstatus PNS 24.000, non PNS 18.000. SMP negeri berstatus PNS 12.223 dan non PNS 7.567 orang. Jumlah guru semua jenjang pendidikan yang akan pensiun terhitung 5 tahun ke depan, dihitung sejak 2019 itu 8.761 orang. Dan saya memang juga mengusulkan, Bu Ketua, kalau bisa penerimaan CPNS itu jangan ada moratorium. Karena dalam perencanaan sumber daya manusia itu tidak akan bagus nanti. Karena akan ada pensiun secara mendadak nanti. Jadi kalau ada moratorium harusnya setiap tahun berkelanjutan ada rekrutmen dilakukan penerimaan CPNS itu. Walaupun hanya apa? Karena ini akan dalam perencanaan sumber daya di sekolah maupun di kampus maupun itu akan bagus begitu. Kalau sekarang kita besar-besaran menerima 1.000 orang, 1 juta orang misalnya, nanti 20 tahun ke depan akan pensiun serentak 1 juta orang, akan kolap begitu. Jadi sehingga saya kira perencanaan ke depan ini harus ada setiap tahun proses rekrutmen itu. Tidak ada istilah moratorium. Karena orang akan pensiun terus ini setiap tahun. Kemudian ini terakhir rekomendasi dari kami mendorong perlu tetap menjaga komitmen mutu dari guru honorer yang akan direkrut karena mengingat ya visi ke depan pendidikan Indonesia seperti yang didesain dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang membutuhkan standar tenaga pendidikan yang kompeten dan berkualitas di era revolusi industri 4.0. Saya juga membaca ini peta jalan yang dirumuskan oleh, saya apresiasi Bu karena aspirasi kami sudah masuk di sana begitu. Ya, terima kasih atas, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian nanti dari kementerian. Kemudian mengangkat tenaga tendrik ya ke pendidikan dari JTK honorer khusus pada tingkat SD yang saya kira ini harus mendapat perhatian. Jadi kita untuk memperbaiki sistem pendidikan kita ini memang harus kita mulai dari pendidikan dasar, malahan diawali dengan pendidikan anak usia dini, PGSD dan seterusnya. Dan kami di LPTK juga berkomitmen bersama-sama untuk memberikan perhatian khusus kepada program studi pendidikan guru sekolah dasar yang kita siapkan untuk menjadi calon-calon guru SD ke depan yang mereka akan mengajar anak-anak yang memang generasinya sudah berbeda. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.